Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Kita sudah memasuki minggu kedua, yaitu di bulan Juli 2020. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu ya Bapa yang kami telah terima dari-Mu Tuhan Yesus. Sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa yang melimpah bagi kami Tuhan. Dan kami memasuki minggu kedua di bulan Juli ini Tuhan Yesus. Kami mau beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Allah, Roh Kudus bekerja ya Tuhan di rumah-rumah kami ya Bapa, menjamah setiap kami Tuhan, membaharui hidup kami Tuhan, membaharui pikiran kami ya Bapa, membaharui semua aspek kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kami alami Tuhan Yesus, baik sakit penyakit Tuhan, beban-beban hidup masalah ya Bapa, kami bagi dan percaya Tuhan, saat kami menyembah memuji Tuhan, kami sudah mendapat kemenangan yang baru. Haleluya, haleluya Bapa. Kami mau Tuhan berkatakan dengan iman ya Bapa, pada saat ini ibadah raya ini Tuhan Yesus, di dalam pujian penyembahan ada mujizat, di dalam pujian penyembahan ada pemulihan, kesembuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah raya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami akan mempercaya ya Bapa, tidak ada roh yang lain ya Bapa di tengah-tengah kami, hanya ada Roh Kudus yang bertata di atas kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah raya ini ke dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam
lebih lagi bersemangat, bergoyang buat Tuhan. Haleluya. Semua yang sakit juga sudah sembuh. Melompat buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, kau
pasti sudah sembuh. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita tiba saatnya akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan persembahan. Bapak Ibu yang di rumah-rumah persiapkan persembahannya. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami Tuhan. Engkau telah memberikan segalanya Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan Yesus, yang tidak pernah timbul dalam hati dan tidak pernah kami dengar Tuhan. Engkau menyediakan buat kami ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga mau mengembalikan apa yang Tuhan telah beri buat kami Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di GB Hosiana Tuhan Yesus, untuk pekerjaan Tuhan ya Bapa di bumi ini Tuhan. Berkati tangan-tangan kami yang memberi dengan baik Tuhan Yesus, untuk Tuhan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Dengan firman-Mu ya Bapa, sehingga iman kami tumbuh Tuhan, sehingga iman kami bangkit ya Bapa, melalui firman-Mu Tuhan. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban Tuhan. Dalam hati dan pikiran kita, kemuliaan nama-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Dengan iman kami, setiap firman Tuhan yang akan dikembangkan Tuhan, yang akan firman Tuhan berbuah lebat ya Bapa. Jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Yesus. Kami perlukan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya, Pendeta Pembantu Rafael Simbola, menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Benar Bapa, kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kekayaan harta benda tidak menjamin kami dapat hidup kekal di akhir zaman. Dan pada saat kematian kami
tiba kami tidak dapat memberi keselamatan itu. Kami tahu Bapa betapa mahalnya keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga kami harus jatuh bangun dalam kehidupan ini, dan kami pastikan iman kami tetap mantap, tetap kokoh di atas zaman. Bapa, berikanlah hikmat-Mu kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan berita firman Tuhan yang sederhana dan yang dapat mengerti oleh semua jemaat Tuhan. Kami butuh firman-Mu, karena tak ada manusia yang bisa hidup tanpa firman Tuhan. Berbicara di tengah hati kami, di tengah umat-umat-Mu, supaya kami mengerti bahwa firman-Mu harus berkata A, B, C, D, supaya kami dapat lakukan di kehidupan kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan berbicara di tengah kami. Sungguhnya hati kami sudah siap menerima lawatan daripada Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam 2 Timotius 2 ayat 5. Kita masih dalam secara khotbah 3 profesi yang membawa kita menjadi warga kerajaan sorga. Ya, boleh Ibu langsung bacakan dari ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Iya Bapak Ibu, kemarin kita sudah dengar pertama kali saya bahas mengenai prajurit. Hari ini saya bahas mengenai olahragawan. Kenapa Paulus mengajarkan kepada kita 3 profesi ini sangat penting bagi kita? Ya, karena 3 profesi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Ya, dan kita tahu bahwa seorang prajurit harus memiliki sikap selalu siap di segala tempat. Ya, olahragawan juga begitu. Begitu juga petani. Ya, maka gembala harus bisa menggunakan jubah ketiga hal ini. Kalau menghadapi jemaat yang agak susah, ya harus menggunakan jubah prajurit, ya supaya bisa menertibkan jemaatnya dengan baik. Kadang-kadang juga gembala harus menggunakan jubah olahragawan, melatih jemaat, ya supaya mereka mendapatkan iman yang bersih, yang benar di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga ada petani. Kadang-kadang juga gembala harus menggunakan jubah petani, ya yang artinya harus merawat tanaman itu sampai dia subur, sampai dia berbuah. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui secara terperinci mengapa Paulus, rasul yang besar, ya mengajarkan kepada Timotius untuk mengajarkan kepada dia betapa pentingnya ketiga hal ini: prajurit, menjadi prajurit, dan menjadi olahragawan, dan yang terakhir menjadi petani. Ya, saya tahu di dalam 2 Timotius ini adalah kata-kata terakhir dari Rasul Paulus, karena dalam Timotius ini juga berkata, dalam 2 Timotius 4 ayat 6 berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, Paulus mengatakan kematianku sudah dekat. Maka Rasul Paulus memberikan kata-kata firman Tuhan yang terakhir. Biasanya orang hebat itu memberikan kata-kata yang terakhir luar biasa, Bapak Ibu. Dia tidak memberikan kata-kata yang luar biasa itu di awal atau di tengah, tapi memberikan kata-kata pesan yang terakhir di akhir kehidupannya. Rahasia kehidupannya diberitahukannya di akhir kehidupannya. Maka Timotius yang masih muda, kau harus bisa menjadi prajurit. Kau Timotius harus menjadi olahragawan. Kau Timotius harus bisa menjadi petani. Bisa di segala kondisi. Baik menghadapi orang lemah, orang kuat, itu harus bisa dikondisikan. Jubahmu menggunakan jubah apa? Ya. Mari kita melihat. Saya ingin memberikan pandangan Bapak Ibu semua yang menyaksikan. Kita akan belajar dulu mengenai perbedaan. Ya, perbedaan olahragawan di sini diumpamakan seperti orang pelari atau maraton. Ya, perbedaannya ada 2, yaitu pelari dunia sudah tahu jarak dari start sampai finish berapa meter, Bapak Ibu. Ketika lari jarak 300 meter, dia sudah tahu nafasnya harus bagaimana. Dia bisa mengaturnya. Ya, dia tentunya harus berolahraga. Ya, karena tanpa olahraga dia nggak bisa menang dalam pertandingan. Sedangkan pelari yang rohani, dalam dari perspektif firman Tuhan, pelari ditentukan pada saat akhir kehidupan.
pada saat kematian. Betapa pentingnya kita menjaga pertandingan iman kita. Paulus menganalogikan seorang pelari dalam sebuah kata pertandingan. Karena dalam pertandingan kita bisa kalah dan juga bisa menang. Ya. Ada awal startnya dia orang jahat, tapi di garis finish dia diselamatkan. Ada di garis startnya orang jahat, ya, tapi di finishnya dia orang baik, Bapak Ibu. Ya. Start awal itu menentukan garis akhir kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya pelihara iman kita dengan baik. Seperti olaragawan. Saya bertanya kepada seorang atlet bulu tangkis di Cipayung. Dia seminggu 4 kali latihan rutin di Cipayung. Ya. Menandakan bahwa latihan olahraga itu sangat penting, Bapak Ibu. Lalu apa latihan bagi kita orang Kristen? Latihannya adalah baca firman, saat teduh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah latihan olahraga kita. Ya. Lalu yang kedua, bedanya pelari rohani dengan pelari dunia. Pelari dunia boleh berhenti di tengah lintasan, Bapak Ibu. Saya nyerah, boleh, itu hak dia. Tapi kalau kita pelari rohani, harus bisa mencapai garis akhir kita. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita harus pastikan kita mencapai garis akhir kita. Sakit atau tidak sakit, sembuh atau tidak sembuh, kita pastikan kita mencapai garis akhir. Karena sakit atau tidak sakit bukan menjadi masalah bagi kita mengiring Tuhan. Hati kita menjadi penentu. Hati kita yang dilihat Tuhan. Ya. Dalam pendahuluan, saya tulis begini. Bagi Paulus, hidup adalah suatu pertandingan yang bernama pertandingan iman. Sama halnya seperti pertandingan olahraga, peserta harus bertanding dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Makanya firman Tuhan di sini berkata, sekali lagi Bu Lasma, ayat 5. Ayat 5 demikian firman Tuhan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan. Perhatikan, apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Hai MC ngerasa, hai pemusik, taatilah peraturan supaya engkau selamat pada akhirnya. Firman Tuhan harus kita taati, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpinmu. Taatilah, bukan hanya pemimpin ini, bukan hanya gembala. Kalau kita melayani MC singer, siapa pemimpin kita? Kalau kita melayani pemusik, siapa pemimpin kita di bidang pemusik? Kalau kita melayani konser, siapa pemimpin kita di konser? Ya. Menandakan bahwa ketaatan hal yang mutlak bagi kita sebagai seorang olahragawan. Ya. Jadi nggak bisa asal-asalan Bapak Ibu melayani Tuhan. Harus mentaati peraturan-peraturan yang ada. Jangankan rohani, peraturan dunia. Kalau orang balap lari nggak ada tuh. Hei, lagi lari, hei. Nggak ada, Bapak Ibu. Atau miskol atau WA lagi lari. Dulu semua ada WA. Nggak ada, Bapak Ibu. Dia fokus pada garis akhir yang akan dia akhiri, Bapak Ibu. Ya. Dan kita percaya orang yang taat, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan dipenuhi dengan ketaatan lagi di depan. Dia nggak mudah memberontak, dia nggak mudah kecewa karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita bilang Paulus kecewanya, seharusnya kalau kita menjadi Rasul Paulus, Bapak Ibu, sebenarnya kita udah kecewa beribu-ribu kali. Ya digebukin, kapalnya karang, yang ditolak berapa kali, di penjara berapa kali. Ya seharusnya dikecewa sama Tuhan, tapi kenapa dia nggak kecewa? Karena dia memiliki mental olahragawan, dia berlatih firman Tuhan, setiap hari dibaca firman Tuhan. Ketika kelemahan melanda hidupnya, ketika dia baca firman, dia dikuatkan kembali, Bapak Ibu. Kalau kita lemah, bacalah firman Tuhan. Paulus melakukan hal yang sama dalam pertandingan imannya. Kondisi pada saat mencapai garis akhir menentukan seorang pemenang atau tidak, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita contohnya 50 tahun usia kita, selama 48 tahun kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi 2 tahun akhir kita nggak setia kepada Tuhan atau bermain-main atau kecewa, lenyap, kita nggak selamat, Bapak Ibu. Ya. Lebih baik seperti Rasul Paulus, mantan pembunuh tapi menjadi penginjil, daripada mantan penginjil jadi pembunuh, Bapak Ibu. Ya. Itu jelas. Ya. Hasil akhir garis akhir itu menentukan diri kita selamat atau tidak. Kalau kita belajar ada 3 karakter seorang olahragawan, tapi bukan dalam 2 Timotius 2, tapi saya tambahkan dalam 2 Timotius 4 ayat 7.
Di sini kita belajar 3 karakter seorang olahragawan. 2 Timotius 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, akan mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Ya. Dan aku telah memelihara iman. 3 karakter yang pertama adalah memelihara iman yang dicek. Bapak Ibu. Kenapa saya bilang memelihara iman? Bagi Paulus, kemiskinan, kelaparan, tidak ada uang sudah tidak bisa menghentikan cintanya kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu dihentikan cintanya kepada Tuhan karena harta benda Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan kau berhenti mencintai Tuhan karena uangmu kurang atau gajimu sedikit, tapi kau harus bisa mengatasi kesulitan itu bersama dengan Tuhan. Percayalah, kalau kesulitan itu datang, kalau kita bersama dengan Tuhan, kesulitan itu akan menjadi berkat buat kita. Ya. Paulus nggak mempan itu kemiskinan. Paulus nggak mempan dalam saat aniaya, nggak mempan bagi dia. Aku tetap mencintai Tuhan. Ya, dia harus memelihara iman. Caranya memelihara iman bagaimana? Harus berlatih dengan membaca firman. Karena firmanlah yang bisa memelihara iman kita, Bapak Ibu. Memelihara artinya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Memelihara itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dibuang. Jangan sampai terbuang dalam kehidupan kita memelihara iman itu. Jangan sampai keadaan dunia membuat kita iman kita beralih kepada Tuhan, dari Tuhan. Ya. Saya percaya kalau Paulus nggak memelihara iman, dia nggak mungkin sampai garis akhir. Ya, karena ujian dan cobaan yang dialami sangat sungguh berat. Makanya saya bilang Rasul Paulus adalah rasul yang paling besar di antara para rasul. Yang mendirikan, dia sudah melewati Asia kecil, dia sudah melewati Eropa. Sungguh pelayanan yang luar biasa. Notabene pada waktu itu jarang transportasi Bapak Ibu. Tapi dia sudah melewati lintas benua, antar benua, Asia kecil dan Eropa. Sungguh luar biasa Bapak Ibu pelayanan Paulus. Dia nggak kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa uangku kurang? Kenapa aku nggak bisa sampai ke sana? Ya, dalam kendala pelayanannya seolah-olah itu menjadi makanannya dia sehari-hari, menjadi sarapannya dia sehari-hari dalam kehidupannya. Seolah-olah seperti itu Bapak Ibu. Dan juga seolah-olah Tuhan seperti tidak menolong Paulus. Tapi dalam kehidupannya aku percaya bukan karena aku melihat, aku percaya karena aku yakin Tuhanku akan beserta dengan aku. Luar biasa iman Paulus. Yang kedua, Bu Asma yang di B, baca. Ayat 7b. Aku telah mencapai garis akhir. Ya, yang kedua adalah 3 karakter dari seorang olahragawan mencapai garis akhir. Ya, mencapai garis akhir ini awal. Kalau boleh analogikan mencapai garis akhir, sehari sebelum dia mati, ini mencapai garis akhir. Ya. Tapi mencapai garis akhir ini juga bisa juga dia kecewa sama Tuhan atau bisa keselamatannya hilang. Ya. Kalau dia tidak berjaga-jaga dalam kehidupannya, ya. Mencapai garis akhir ada 2 pengertian. Mencapai garis akhir berarti yang pertama tetap di jalur yang telah ditentukan, artinya tidak pakai jalan pintas sesuai di jalur yang telah ditetapkan. Contohnya siapa? Abraham. Tuhan bilang tunggu sampai aku mengenapi janjiku. Tapi Abraham ngeyel. Siapa dikawinin yang kedua? Hagar, lahirlah Ismail. Dia menggunakan jalan pintas Bapak Ibu. Tapi syukur untuk Abraham dan dimurkai oleh Tuhan. Pada waktu itu, positifnya adalah setiap orang bisa beristri daripada satu, lebih daripada satu. Untungnya gitu. Tapi kalau kita mau jalan pintas seperti itu, kita lakukan seperti Abraham, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa seperti Abraham. Karena sekarang udah beda. Ketika orang disatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan. Amin. Ya, itulah contoh Abraham. Lalu yang kedua, mencapai garis akhir berarti tidak menyimpang, artinya lurus, tidak melenceng dari jalurnya. Saya analogikan ini adalah seperti Simpson, Bapak Ibu. Simpson adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia punya kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tapi sayang, makanya hati-hati Bapak Ibu yang punya karunia atau punya talenta yang dahsyat. Siapa yang berani melawan Simpson? 100 orang aja nggak bisa ngalahin Simpson, Bapak Ibu. Ini John Kenya zaman dulu nih. Premannya Rani, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Filistin. Ya. Sayangnya dia adalah mempermainkan urapan Tuhan. Ya. Kalau kita sudah dipenuhi urapan Tuhan, jangan pernah kita permainkan.
Jangan kita pernah melukai urapan Tuhan itu. Sungguh pelayan Tuhan bisa dipakai Tuhan karena urapan, Bapak Ibu. Pelayan Tuhan bisa berdiri di sini karena urapan Tuhan, bukan karena kemampuan. Ya. Makanya jangan sampai kita mempermainkan urapan Tuhan. Jangan sampai kita mempermainkan dosa. Sama saja kalau kita mempermainkan dosa, mengurangi urapan. Ya. Seberapa besar dosamu, itulah mengurangi urapanmu, mengurangi jam-jam intimu kepada Tuhan. Karena saya yakin, ketika kita semua melakukan banyak dosa, maka kerohanian kita sudah mulai tumpul, Bapak Ibu. Ya. Dan saya percaya mencapai garis akhir adalah idaman semua orang, adalah kebanggaan bagi semua orang. Tapi nggak cukup sampai situ. Yang ketiga, yang terakhir, 7A. 7A, demikian firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Iya, yang terakhir adalah Paulus berkata, mengakhiri pertandingan dengan baik. Kehidupan kita digambarkan seperti sebuah pertandingan lari yang tidak tahu kapan finishnya, Bapak Ibu. Ya, kita tahu kapan finishnya, kita nggak ada yang tahu. Tapi percaya, kalau kita berjaga-jaga, kalau kita selalu mengingat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita ingat firman Tuhan pada saat ibadah baru ingat firman Tuhan. Nah, pada saat di tempat pelacuran kita nggak ingat Tuhan. Pada saat kita bekerja kita nggak ingat Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita harus ingat Tuhan di mana-mana. Ya, karena mengingat Tuhan berarti menjaga iman kita dengan baik. Ya, melindungi iman kita yang tulus kepada Tuhan. Ya, mengakhiri pertandingan yang baik adalah sebuah akhir dari kehidupan yang sangat disukai oleh Tuhan. Ya, inilah kehidupan rohani Paulus, Bapak Ibu. Dia bukan hanya sekedar bercerita, oh jadi prajurit, oh jadi olahragawan, jadi petani, enggak. Tapi dia buktikan dengan kehidupannya yang sesuai dengan perkataan, dengan sesuai kehidupannya. Makanya Paulus berkata, ikutilah teladanku. Nggak semua orang bisa berkata ikutilah teladanku. Nggak semua, bahkan Rasul Paulus, nabi-nabi dahulu nggak ada yang pernah ngomong gitu. Ikutilah teladanku. Ya. Karena rasul atau nabi yang paling 100% benar menurut saya Rasul Paulus, Bapak Ibu. Hampir murni 100% benar. Ya. Tidak ada kesalahan, tidak ada noda dalam kehidupannya. Dan kita percaya mengakhiri pertandingan yang baik adalah kita mendapatkan surga yang kekal. Kita percaya mengakhiri pertandingan yang baik bukan para muda, Bapak Ibu. Mengakhiri pertandingan yang baik itu butuh pengorbanan. Itu butuh berdarah-darah, Bapak Ibu, mengikut Tuhan. Jadi yang bilang mengikut Tuhan gampang itu, bagi saya dia belum mengalami aja. Ya, mengikut Tuhan tuh gambarnya seperti Paulus mengikut Tuhan aja, salah satu contohnya udah ngeri. Bagaimana dengan Rasul Yohanes sampai digoreng? Ya, itu mengiring Tuhan. Ya, mengiring Tuhan nggak gampang, Bapak Ibu. Tapi mengiring Tuhan bisa gampang karena kita taat dan setia kepada Tuhan. Bisa mudah kalau kita taat dan tidak memberontak kepada Tuhan. Ya. Coba kita buka Galatia 3 ayat 3. Bola semua bisa baca kan? Galatia 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Makanya saya bilang dia star, dia orang menang. Tapi garis akhir dia hidup kedagingan. Ya. Makanya ada perdebatan mahasiswa di antara sekolah teologi bilang gini, keselamatan bisa hilang dalam kehidupan kita. Ya, Calvinis berkata tidak bisa. Teologi Arminian berkata bisa. Ya. Tapi dalam Galatia 3 ayat 3 membuktikan keselamatan itu bisa hilang. Amin. Amin. Ya. Contohnya, saya contoh. Rasul Yesus yang menjual Yesus siapa? Yudas. Itu contoh pertama. Lalu yang contoh kedua, Raja Saul diurapi menjadi raja, tapi di akhirnya kehidupannya kedagingan, Bapak Ibu. Menandakan kekristenan butuh perjuangan, Bapak Ibu. Kekristenan butuh pengorbanan, Bapak Ibu. Pengorbanan perasaan, pengorbanan hati. Ya, tidak gampang mengikut Tuhan. Jangan dibilang sekali selamat langsung selamat, Bapak Ibu. Ya, sekali selamat langsung selamat itu nggak semudah yang kita ucapkan, Bapak Ibu. Sekali selamat tetap selamat itu nggak gampang. Kalau dari Allah keselamatan nggak bisa hilang, iya. Tapi bagi manusia yang dianugerahkan keselamatan itu bisa hilang, Bapak Ibu. Bukan karena Allah yang menghilangkan atau mencabut keselamatan itu, tapi
orang itu tidak bisa menghargai atau tidak bisa menjaga-jaga. Dia tidak bisa mengakhiri pertandingan yang baik. Terlalu banyak kalau kita bilang siapa-siapa saja hamba Tuhan atau pendeta yang tidak bisa mengakhiri pertandingan yang baik. Tapi kita bukan hakim bagi mereka. Tapi saya memberikan contoh bahwa keselamatan itu bisa hilang, Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak bisa mawas diri dalam menjaga firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, terlalu banyak. Pendeta aja bisa murtad kok. Ya, pendeta aja bisa menyangkal firman Tuhan kok. Ya, itu salah satu contoh. Ya, jangan main-main dengan keselamatan. Kita jaga keselamatan itu dengan penuh takut dan gentar. Karena kita percaya keselamatan itu akan diupahi kepada orang-orang yang penuh pengorbanan. Kalau kita nggak ada yang berkorban, kalau mengikuti Yesus gampang-gampang, Bapak Ibu, kedukun aja tuh, gampang itu. Tinggal kasih uang langsung dapat. Gampang kan? Gampang. Tapi mengikuti Tuhan, harga surga itu adalah ketaatan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu harga surga, Bapak Ibu. Kalau kita nggak taat dan setia, surga itu tidak akan bisa kita genggam, tidak akan bisa kita miliki. Yang terakhir, statement saya, dalam menghadapi pertandingan, Anda bisa serius berlatih atau malas-malasan. Dan hasil akhir akan sangat ditentukan dari reaksi Anda menyikapinya. Kalau Bapak Ibu malas-malasan, rohani Bapak Ibu, percayalah, garis akhir Bapak Ibu menuju, ya saya nggak menghakimi, menghadapi neraka yang kekal. Kalau Bapak Ibu malas-malasan, tapi kalau Bapak Ibu berlatih terus, serius berlatih, taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin, percayalah, garis akhir kita dimasukkan oleh Tuhan ke surga yang kekal. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan. Para pemain musik dengan cepat maju ke depan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita angkat pujian. Bapakku datang dan berserah. Firman Tuhan akan hati kita kepada Tuhan. Bapakku datang
Terima kasih Bapak, terima kasih. Sangat pujian telah kulihat kebaikan-Mu. Mari semua bangkit berdiri, katakan bangsa Indonesia itu pemimpinan Jokowi diberikan kekuatan atas pandemi corona ini dapat diselesaikan oleh Tuhan dengan mengakhiri pandemi corona ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami, terutama pemimpin bangsa kami Jokowi. Bapak, kami memiliki hati penuh kebebanan. Tuhan Yesus bertambah paginya. Kami berdoa Tuhan Yesus ya Bapa, yang tidak lagi akan berjangkit bagi semua masyarakat. Tuhan, tingkat kematian akan semakin menurun Tuhan Yesus, yang sembuh akan semakin banyak Tuhan. Tidak ada lagi yang meninggal Tuhan, tidak ada lagi terkena Tuhan virus corona. Berkati Bapak Jokowi Tuhan, berikan hikmat kemampuan kepadanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir kita berdoa untuk gereja kita di Mesari supaya bulan Agustus nanti udah dapat izin dari pemerintah supaya ibadah minggu bisa jalan dan semua dicukupkan oleh Tuhan biaya perawatan bangunannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat bangunan Maya Sari yang 90% akan selesai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar semuanya boleh sempurna. Semua tukang-tukang yang mengerjakannya Tuhan Yesus ya Bapa, boleh dengan sukacita menyelesaikannya Tuhan. Bapak, kami berdoa buat rencana ibadah Tuhan. Mari ya Bapak jamaah pemerintah Tuhan untuk boleh memberikan kami izin Tuhan Yesus, untuk kami boleh beribadah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Rasul Paulus seolah-olah mengajar kami mengikut Tuhan bukan karena berkat, mengikut Tuhan bukan karena kesembuhan, mengikut Tuhan bukan karena baik Bapak keadaan kami, tapi mengikut Tuhan baik atau tidak baik, diberkati atau tidak berkati, sehat atau tidak sehat, wajibnya mau mengikut Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas akan memampukan kelemahan kami, akan memberikan kemampuan di dalam keterbatasan kami. Kami percaya dengan iman Bapak bahwa iman Sadrak, Mesak, Abednego akan kami berlakukan dalam hidup kami. Iman Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Tuhan Allah tidak menolong kami, tetapi kami percayalah Tuhanku Raja, kami tidak akan menyembah patung raja yang Tuhan, yang patung raja yang kuatkan, karena kami percaya kepada Tuhan, bukan Tuhan yang menyelamatkan, karena Tuhan yang membuat kami kehidupan yang kedua akan ada dan bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah iman kami semakin mantap dalam Tuhan, iman kami semakin didewasakan oleh Tuhan, dan kami tidak ragu-ragu mengikut Tuhan. Memang perjalanan mengikut Tuhan tidak gampang, tidak mudah, tapi kalau kami taat dan setia, perjalanan itu akan mudah kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk ibadah minggu kali ini adalah ibadah berkat, ibadah kemuliaan Tuhan, ibadah mengenang janji baik hari ini maupun janji yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat dari anugerah dari Bapa di surga. Kita kasih dari Roh Kudus Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang ini
besok sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan memberkati. Kita akan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.